Ibu udah baca soalnya, Bu? Yang di mana, Pak? Yang ini, yang di-share oleh Pak Fasil, itu, yang SMP, Belum, padu padu didam itu, belum. dibuka dulu, Bu. Ya, bentar. Pertanyaannya dari Pak Fasil ya, Pak? Bukan, dari skenario itunya tuh, skenario kasusnya, Pak Dudidam. Ya, ya gimana, Pak? Udah, Bu. Yang kasus di itu kan di modul Iya, modul situasi 3 SMP. situasi 3, bentar. SMP. Ini coba nanti saya izin beli yang ini, Bu. Ada tidak, Bu? Nah, yang ini, Bu. Bentar, bentar ya. Nah, Udah, sudah ada, Bu. udah ada. Oke, kalau udah ada saya nggak perlu share screen maksudnya. Oke. Nah, berarti kita harus menjawab apa yang di apa dimintakan, Bu. Yang pertama berarti ini pertanyaan pemandunya. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Oleh Pak Dudidam. Pak Dudidam, ya. Ya. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dudidam? Dan seorang guru SMP. Kita dulu apakah Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut. Kebutuhan belajar murid ya. Hmm, tadi itu ada yang di Pak Fasil ya, ada kebutuhan belajar murid. Kesiapan. Apa nih? Profil. Diskusi selasa pada tidak mengajarkan muridnya tentang iklan tujuan diskusi akan pada murid pada topik yang dengan tentang ketulisan. berarti Pendidik harus berbagi apa kebutuhannya. Ya, apa jawabannya? Aduh, mana tadi? Kebutuhan belajar. Ngisinya gimana nih, Pak? gimana, Bu? Ngisinya di mana? Isinya saya udah ini buatin di Canva dulu coba. Hmm? Ini udah bikin soalnya. Saya udah apa sih coba ngetik-ngetik sedikit, Bu. Sebentar.
oleh bentar. Itu berarti Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut oleh Pak Dudidam? bentar. Untuk kolaborasi. Berarti Kasus SMP diskusi seru keras, kemudian individu, kelompok kecil, kerja kelompok kecil, kembali sebagai kelompok besar. Jadi Pak Dudidam itu diskusi seluruh kelas, topik iklan, dibuatin kelompok kecil, kerja kelompok kecil, buat lagi kelompok besar, lalu memberikan tugas individu. Skenario itu sebenarnya keberadaan skenario adalah iklan. pertanyaannya, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Bagaimana Pak Dudi melukakan ini ya jawabannya. cara guru tersebut menentukan kebutuhan Pak Yogi, ya siap kebutuhan belajar. Pak Yogi. Ya Bu, Ini berarti yang jawab yang soal yang pertama dulu ya? ya yang apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dudidam Bu? Berarti yang coba di sini kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dudidam dalam diskusi tentang iklan ya. Ya, Yang pertama itu berarti kesiapan ya. yang pertama Kesiapan belajar berarti ya. iya menghadapan pemahaman konsep dasar dulu tentang iklan. Sini kan apa ya? Jadi konsep. Kemudian yang kedua Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu dalam sesuai dengan kemampuan murid. Habis 50. Dan 50 isi 10 nih sabar.
Ini nggak langsung diketik aja. Saya udah lagi ngetik, Bu. Nanti tinggal nanti saya ini aja maksudnya dirangkum. Hmm. Sudah. Tadi kesiapan belajar, minat berarti Pak. Oke. Betul. Minat, kemudian profil tadi itu ya. Profil ya, berarti nih kesiapan belajar. Oke, diskusi sebentar. Lupa nomor 4 nomor tadi. Si penjajahnya langsung kesiapan belajar. Yang kedua, minat siswa, kemudian tadi apa? Profil. Pertanyaan kedua. Yang pertama gimana, Bu? Yang pertama, Bu, menurut Bu Tuti. Jadi kebutuhan yang eh, Yang kebutuhan murid yang mau dipenuhi oleh Pak Dudam yang pertama tentang dia kesiapan belajarnya. Yang pertama tentang kesiapan belajar siswa ya. Iya. Kemudian Itu nanti dijabarin lagi nggak Pak? Ke bawahnya tuh tentang kesiapan belajar itu apa aja gitu. boleh kalau ini tapi ya Bu, iya bisa Bu. Harus boleh. Dan nanti kan akan dipresentasikan. Nanti Mm-mm. di rubrik presentasi itu sesuai dengan tadi fasil, rubriknya tadi mendeskripsikan kebutuhan belajar yang akan diakomodasi minat kesiapan belajar profil pelajar. Tiga itu ya. Iya, tiga itu mendeskripsikan strategi diferensiasi, Mm-mm. mendeskripsikan strategi penilaian formatif. Jadi harus mencakup tiga ini yang dipresentasikan, meren. Iya. Ya berarti yang pertama tadi kesiapan belajar ya. Iya, kesiapan Heeh. belajar. Kemudian, Yang kedua tadi minat, profil. Nah di kesiapan belajar itu kan Pak Dodidam berarti melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan iklan. Iya, dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu atau yang ada di rubrik ya. iya, Satu, iya. membedakan, kemudian sampai nomor 4. Kemudian Pak Nah, Dudidam, ini teh berarti ini teh diskusi seluruh kelas ini berarti termasuk ke dalam tadi kesiapan belajar siswa ya Bu ya? Oke. Pak Dudidam memberikan tugas individu, kemudian ia membedakan apa ya di sini, membedakan penugasannya ya sesuai dengan kemampuan murid. Iya. Hmm. Membagi Jadi, melakukan kegiatan tulis berbagi dengan pasangan. hmm, Jika yang 5 iklan melalui teman lain, diskusi dengan struktural yang akan melakukan daftar iklan sebagai contoh kemudian
Nah, ini berarti yang kedua, nomor 2 itu kan ini Bu, apa namanya? Eh apa sih ya? Nomor 2 yang mana, Pak? Yang pertanyaan Yang atau yang yang pertanyaan itu yang skenario kedua tuh, yang Pak mhm Dudidam lakukan. mhm, Setelah tadi setelah tadi kata Ibu nomor satu itu merupakan kesiapan kesiapan atau strategi atau kesiapan apa nah belajar kebutuhan siswa belajar ya, ya, kesiapan belajar mhm. siswa. Muka duanya itu berarti yang contoh ini kan dia Pak Dudidam itu meminta murid melakukan kegiatan tulis berbagi dengan pasangan tuh. Itu minat berarti ya? Iya, nah ini teh berarti masuk teh Pak Dudidam teh ingin berusaha memenuhi kebutuhan muridnya apa itu? Mmm, kira Kayaknya kerja kolaboratif deh ya Bu ya. Dia kan bekerja sama tuh, berkolaborasi. berbagi ya dengan Iya. pasangan, Heeh. Jadi kayaknya ini apa kerja kolaboratif atau gimana bahasanya tuh? membagi kelompok ya? Iya. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh kebutuhan apa ya? Kebutuhan belajar. Tadi yang kebutuhan belajar Pak Fasil udah di-share belum ya? Ada 6 kebutuhan itu loh. Ada 6 kebutuhan ya, Heeh. profil. Ibu udah nyatet nggak yang 6 kebutuhan, Bu? Belum di-share ya? Yang kesiapan belajarnya yang 6. Iya, heeh. Apa aja sih gitu. Nanti maksudnya dari situ kan itunya, poin-poinnya. Kita analisis ini masuk kesiapan apa yang di situ. Mmm, Hmm, aduh ini matanya. kesiapan. Oh, kesiapan belajar yang pertama, Mhm, yang keduanya itu minat, minat, iya, heeh. Ibu mhm, nyatet kan, Bu? Yang ketiganya profil, profil ya, ya profil belajar. profil belajar, profil belajar murid, iya. Yang Tadi itu keempatnya, tadi dulu. 4, Saya berarti harus nulisin di sini, Bu, biar nggak lupa. Yang pertama kesiapan ya? iya, Kesiapan belajar, yang kedua minat, yang belajar, ketiga profil, profil belajar murid. terus apa lagi, Bu? Yang Masih ya tadi screenshot kurang jelas, iya, lupa tadi nggak di screenshot yang itu tuh. kurang jelas. Refleksi ada nggak, Bu, refleksi? Nggak ada ya. Tadi deskripsinya kurang jelas tuh Pak dibacanya. Mencipta 6 profil belajar. Tuh dulu. Kesiapan belajar murid. kalau yang profil itu ada lingkungan belajar, profil. Iya, memahami, memahami. Cuman maksudnya apa aja tuh, Bu? Itu yang 6 itu. Tak dilupai. Pak Fasil belum nge-share. 6.
Yang 6 itu ada mendasar, ada transformatif tadi itu Pak. Transformatif ada. Ada konkret abstrak. Konkret atau abstrak. Kemudian ada sederhana, kompleks. Yang ketiganya ya berarti yang keempatnya terstruktur. Terstruktur ya. Ya, Nah, dari kasus ini berarti kebutuhan murid oleh guru adalah kebutuhan yang mana, Bu? Kalau minat kesiapan belajar tadi tentunya ya. Kesiapan belajar. Berarti sederhana, kompleks, terstruktur. readiness. Pak Dudi kan dengan tugas video. Oh, di sini cuma 3, Bu. Profil belajar murid, kesiapan belajar, Yang 3 sama minat. sama minat ya. Iya. Kesiapan, minat, sama profil ya. Jadi kebutuhan belajar yang berusaha dipenuhi oleh Pak Guru itu 3. Yang pertama kesiapan belajar, yang kedua minat belajarnya, yang ketiga profil belajarnya. Tuh. Minat yang kedua. Jadi langkah apa skenario yang dibuat sama Pak Dudidam tuh Pak, yang pertama Iya. itu kan diskusi seluruh kelas, itu masuknya ke Kesiapan belajar. Kemudian yang kedua ada di situ kerja kelompok ya. Berarti di sini tulis berbagi dengan pasangan. Berarti kebutuhannya itu tentang minat kalau menurut saya mah. Jadi anaknya di sini ada yang secara individu. Berarti skenario untuk itu teh fokus keluar dia tanahnya. Oh ini. Jadi menurut Ibu kerja individu kelompok dengan melakukan kegiatan tes tulis berbagi dengan pasangan itu merupakan bentuk kebutuhan minat murid begitu. Menurut saya mah ini teh untuk memenuhi minat murid. Jadi di situ kan dibagi-bagi kelompok, gitu ya. Boleh individu, pasangan, kelompok kecil. Jadi murid memilih kayaknya itu. Di minatnya mau apakah Pak Dida meminta murid melakukan kegiatan tulis berbagi dengan pasangan lain. Jadi ini masuknya ke pemenuhan minat belajar murid itu sendiri gitu ya. Iya. Nah, berarti narasinya gimana, Bu? Narasi yang mana yang pertama? Yang kesiapan? Yang kesiapan. Narasinya berarti tentang kesiapan belajar siswa, apa yang dilakukan oleh Pak Dudidam dengan ini berarti ya? Itu dimasukin aja dulu Pak yang di kasusnya tuh. Ya, berarti yang nomor 1 di awal pembelajaran Pak Dudidam melakukan diskusi gitu. Sampai ke jenis pekerjaan apa, yang keempat tuh. Iya, Jenis iya. pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan. Dimasukin situ ke ininya ya, deskripsinya.
Terus ke bawahnya tuh Pak, ditambahin lagi, Apa? di bawah yang nomor 4 tuh, yang jenis pekerjaan apa yang, tersedia dalam periklanan. Mungkin bisa ditambahin deskripsi bahwa, apa namanya, Padu Didang lalu memberikan tugas individu gitu ya, Padu Didang. lalu memberikan tugas individu kemudian, kayak di sininya apa sih, dengan individu kan keterkaitan dengan kesiapan ya Pak. Ya. Deskripsi berikutnya, jadi Padu Didam lalu memberikan tugas secara individu, ia juga memberikan, berarti di sini bukan memberikan, membedakan ya, Iya, membedakan membedakan tugas. penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Terus Padu Didang memberikan tugas secara individu serta membedakan tugas sesuai kemampuan Membedakan, murid. iya. Nah, berarti apa di sini ya? Berarti tugasnya sekarang ya, tugas. Ini masih di kesiapan belajar siswa kan, Bu? Iya, masih. Iya, iya. Berarti di sini Padu Didamnya memberikan tugas tadi kepada siswa yang tugas yang harus dikerjakannya ya. Berarti membuat iklan. Iya, membuat iklan. Tugas yang harus dikerjakan oleh murid itu berarti membuat iklan, apa ya di sini tuh, Kesiapan belajar siswa. membuat iklan secara efektif kayaknya untuk mempromosikan, apa namanya, produk ya, Iya, produk, atau boleh juga mungkin ada event ya, mempromosikan atau mengiklankan produk, atau juga boleh event sesuai dengan apa skenario itu yang apa di empat empat pertanyaan itu ya. tar dulu Bu. Fokus ke ini deh Bu, kesiapan belajar siswa. Ini nanti di apa kan ini Bu, apa sih namanya? Dipresentasikan ya? Maksudnya apa sih namanya? Apakah poin-poinnya aja nanti penjelasannya dijelaskan oleh kita saat ini atau mau langsung dideskripsikan sebanyak-banyaknya, Bu? Sedikit sih Pak. Sedikit aja ya? Ya kan itu ada, berarti skenario kan ada 1, 2, 3, 4, ada 7 ya. Benar, iya. Jadi kan dari 7 ini kan kita harus masing-masing itu masuk kemana untuk apa gitu. Iya, iya, iya. Berarti contoh gini, pembelajaran kedua individu kelompok kecil, kemudian Farida mengembalikan kembali murid menjadi satu kelompok besar, lalu habis. Jadi sederhana bagi muridnya Bu. Jadi Farida tuh di awal teh diskusi, terus kata Farida tuh yuk bagi kelompok kecil, nanti setiap kelompok bekerja. Nah murid gitunya Bu, udah Oh yang bekerja teh Farida tuh yuk kembali lagi ke kelompok besar, nanti ke kelas. Nanti Farida udah kelompok besar itu memberikan tugas individu. Gitu Sanes? yang kedua. Enggak ini susunan 1 sampai 7 tuh. Oh, Ini teh gitu Sanes berkelanjutan ini teh cerita.
Kalau menurut saya mah enggak ya, kalau dilihat di referensi-referensi teh. Oh gitu. Nah, kalau jadi dari tadi kan ada pertanyaan pemandu ya. Nah, itu Iya, masing-masing dari apa skenario yang dibuat sama Pak Dudidam itu buat apa gitu? Cek abdi teh. ya maksud Abdi dari Hmm? nomor 1 sampai 7 itu proses yang dilakukan dalam satu waktu oleh Pak Dudidam gitu loh Bu. Ini tuh. Mm-mm. Tapi maksudnya nomor 1 Pak Dudidam mengajak diskusi dulu di awal, diskusi Mm-mm. seluruh kelas. Nanti setelah diskusi seluruh kelas, Pak Dudidam membuat kelompok. Kecil, Nah, kelompok besar ya. kelompok ya habis membuat kelompok kecil, Pak Dudidam tuh meminta murid teh untuk meminta kelompok kecil untuk bekerja. Nah, setelah murid bekerja, Pak Dudinam teh meminta murid kembali ke kelompok besar Kelompok gitu. besar, kemudian presentasi gitu ya. Nah, ya. Nah, udah gitu Pak Dudidam teh baru memberikan tugas individu ke Mm-mm. setiap siswa dengan membedakan penugasannya. Mm-mm. Nah, gitu. Ini Pak Dudidam nomor 6 sih maksudnya gimana ya? Pak Dudidam menetapkan skala tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan pemahaman konsep murid-muridnya. Oh iya, ini yang berkaitan dengan penugasan, berarti nomor 5. Nah, nomor terakhir apa 7. ya? Nomor 7, mendorong murid lokasi kelas yang mendukung cara belajar mereka dengan baik misalnya dan seterusnya. Mas Adabi, ini kan skenario belajarnya Pak Dudidam ketika di kelas, maksudnya gitu loh Bu. Mm-mm. Hmm. Jadi dari ketujuh skenario itu untuk menjawab pertanyaan pertama apa gitu ya. Nah, apa yang apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut. Jadi Mm-mm. pada saat diskusi seluruh kelas itu, kebutuhan murid apa yang pengen dipenuhi oleh Pak Dudidam dengan model diskusi kelas yang besar gitu. Iya, Nah, gitu manawinya Bu. Gitu Sanes? iya, iya. Tapi iya jawabannya tapi saya mah 3 sih kebutuhan kebutuhan apa namanya, kebutuhan yang, Kebutuhan dibutuhkan untuk dipenuhi sama padu di dam itu dari ketujuh skenario itu ada 3 ya, berarti ada ada tiga, kesiapan iya, kesiapan belajar, minat, sama sama profil, profil. Nah, cuman nanti deskripsi untuk di bawahnya ya? untuk nomor 1 misalnya untuk untuk nomor 1 untuk di awal pembelajaran berarti ini teh kebutuhan yang mau berusaha dipenuhi oleh Kodam adalah kebutuhan kesiapan belajar siswa Manawi gitunya Bu. Wah, iya masuknya ke situ. Heeh. Nah, maksudnya Benar. deskripsinya apakah kita mau mendeskripsikan lagi redaksi narasinya Hmm? atau cukup di ini sampai sini? Sampai Pak Dodam membedakan tugas kemampuan murid. Ini kan udah masuk ke nomor ini, Bu. Udah ke nomor membedakan tugas tuh ke nomor 5 gitu loh. Ke nomor 5 ya? Iya, tadi kan Ibu Pak Dodam memberikan tugas secara individu serta memberikan tugas sesuai kemampuan murid. Itu Mm-mm. sudah loncat ke nomor 5 yang proses yang kelima. Maksud Abdi, apakah kebutuhan apa Kesiapan. kesiapan belajar siswa ini. Jadi nomor 1 kan kesiapan belajar siswa tuh kebutuhannya. Mm-mm. Nah, untuk model pembentukan kelompok kecil dengan strategi tulis berbagi dengan pasangan, kira-kira itu teh mau apa ya? Kira Pak Dudidam teh mau kebutuhan apa yang mau dilakukan gitu untuk berpenuhi oleh Habis ke sana gitu loh Bu. Per proses tuh, Mm-mm. per prosesnya. Maksudnya gitu. Jadi kasus nomor 2 untuk kerja individu atau pasangan kelompok kecil, apa yang berusaha dilakukan oleh Pak Dudidam itu untuk ininya, Kebutuhannya ya? kebutuhannya gitu maksud Abdi. Nanti yang ketiga apa kebutuhannya dengan kelompok kecil ini. Nomor 4 apa kebutuhannya. Nomor 5 apa kebutuhannya gitu. Nanti sampai ke sana maksud Abdi gitu. Iya, iya. Aduh. Barangkali cara ininya seperti itu mungkin ini mau kita diskusi aja. Aduh. Keder ya Allah. Abi mau komoda terus terang baru buka sih, Pak. Ih. Sama tuh Bu. Sama ini baru buka. Jadi Masih memang liur.
Masih lirik aksi nyata. Tapi terus beres kan, Bu? Diseminasinya udah, tinggal edit-edit. Oh, belum diupload? Belum, udah Abdi baru baru kemarin. baru tadi pagi Abdi di edit. Diseminasinya baru kemarin, Kamis. Abdi hari Rabu. Keyakinan kelasnya baru bikin. Oh, Abdi nggak sampai keyakinan kelas sih, Bu. Nggak ada dokumentasi, baru segitiga restitusi, udahlah dimasukin aja. Enggak, kalau nggak pakai keyakinan kelas nggak muat, Pak, itunya, waktunya. Abdi ge Editnya. enggak, Abdi malah baru diseminasi aja udah 1 jam. Jadi Abdi semuanya ada 90 menit. Itulah ada problem, susah, Pak. Iya. Lah, Problem di diseminasinya. Lah kalah diskusi, tanya. iya, iya. Lanjut, Bu, ini gimana? Diskusi seluruh kelas nanti deh ini. Ntar dulu. Ini Apakah kalau yang kebutuhan? tadi berbagi mah ke ini ya, kayaknya pemenuhan minat berarti itu mah. Iya, nanti Hmm, kan secara ini dulu murid diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik. Nah, hmm, ini kan eh, diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi menarik mereka. Ini kan mereka. ngambil strategi kebutuhan murid yang berbeda nantinya kan. Mm-mm. Heeh. Sampai nomor 4 ya itu tuh ditulisnya. Heeh. Sampai nomor 4. Menjelaskan konsep. Kalau yang nomor 2, target berarti kerja kelompok. Pada di memilih lokasi. Tar dulu. Berarti kebutuhan apa? Dicet. Tulisannya kecil pisan. Profil belajar. Tapi tidak baca sini. Nah, nanti ini deh, Bu. Apa? Saya coba share ini deh. Pak Didam. Nanti coba dikoreksi aja. Bentar. Gimana ya? Berarti contoh ini. Ke semua hobi itu dan profil. Yang ketiga, yang profilnya udah belum, Pak? Yang profil? Hmm? Belum.
Minat situasional, minat individu. Berarti di sini Pak Didam mendorong murid untuk memilih ya, tulisannya. Deskripsi belajar. Pada mendorong murid untuk memilih dan mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung. Soalnya sendirian. Sendirian tepat. Dekat teman. Jika yang lebih ramai. Mengkombinasikan penyelesaian tugas secara individu sama
Pak Yogi, Udah siap? udah ini sekarang yang itu udah kesiapan belajar sama minat. Abdi nyoba ini aja Bu, apa sih? Cari-cari ini buat ini aja, buat referensi. Ini Deskripsinya ini panjang banget Bu. yang ketiga yang profil Bisa udah, minta ini nggak Bu? udah Bisa dikirim di minta chat. Apa? minta email Bu ini, Bu Tuti. Email Oh, belajar ID tuh apa? kan udah Saya di mau grup. bagiin ini biar nanti sama-sama dibuka Bu. Oh, itu yang buat itu dulu yang buat tadi deskripsi yang apa profil ya? Mm. Udah Maksudnya di. ini saya udah buat konsep Bu. Mm. Nanti kita sama-sama ngisinya di ini aja di Canva tuh. Oh, ya udah tuh. Abdi minta ininya, minta apa? Email Ibu. Nanti Bu sambil buka Canva aja Bu. Boleh bentar diketik dulu ya. Di chat, dikirim di chat ya. Dikirim di chat boleh. Udah 8:30. Ini biar nanti ini apa? Bisa dikerjakan saling mengisi gitu Bu. Iya, boleh. Mm-mm. Udah tuh udah di chat. Siap. Kolom chat udah ada. Ibu bisa buka Canva-nya boleh Bu. Nanti memang kalau ada kekurangan atau apa yang harus dilengkapi, ini bisa kita sama-sama gitu. Sambil komunikasi. Bisa diedit kembali Bu di hal yang paling ini aja, disederhanakan oleh Ibu atau apa. Tapi gambarannya seperti itu nanti menurut saya mah gitu Bu. Yang mananya? Ini udah dibuka belum Bu? Belum. Bentar. Bang Pak Yogi ngirim sesuatu. Iya di Canva ini bisa diedit bareng maksudnya gitu Bu. Nanti kan Ibu ini. Ini saya udah buka Canva. Iya di notifikasi coba Bu. Saya berbagi sesuatu Bu. Berbagi Oke. dokumen. Oh iya ada. Ada ya? Mm. Nah, itu maksudnya mangga ayo kita isi bareng-bareng gitu ini. Biar nanti Belum kebuka nih loading sinyalnya. Ininya udah ada tapi kanvanya belum kebuka. Judulnya udah ada tuh apakah kebutuhan belajar tapi kanvanya belum kebuka. belum kebuka. Mm-mm. Bentar Bu. Where? Oke. Udah ada belum Bu? Ada ya. Nah ini bisa ini maksudnya untuk gambaran poin satu pun nomor satu kebutuhan itu abdi per item itu loh maksudnya begitu. Hmm. Udah banyak banget. Orang Maksudnya ini belum yang cara menentukan gerak. kebutuhan belajar murid gitu loh Bu. Mm-mm. Ini kan harus Ini 7 lagi. Tapi nunggu mau disederhanakan oleh ibu nggak apa-apa Bu. Maksudnya ini bisa diedit bareng-bareng gitu. nantinya kan ke Canva ya gitu ya. Emang di Canva ini Bu? Iya maksudnya di Canva ini mau deskripsi kayak begini gitu. Ininya Bapak Ibu, mohon perhatian. iya Pak. Ibu, kembali ke Oh, kembali ke Balai ke main room Pak. Oke, ya udah Bu nanti biarin aja Bu Tuti oke karena deh. udah masing-masing udah punya ya. Nanti sambil berjalan aja dieditnya.
Siap, siap. Berarti keluar dari sini dulu ya? Siap, ya Bu. Ada Desi. Ih, Kali dulu. salah. Aduh, ini harus ke presentasi. Bentar. Kenapa ke sini? Salah keluar. Pak Udin, tungkul deh Pak Udin. Luar Pak biasa Yogi Pak Udin. ganteng. Pak Udin berarti multi talent, bisa jadi guru TK. Maka kalau bisa cukup kembali ke main room ya Bapak Ibu. Siap Bapak.